Habis. Uh, mana lagi, mana lagi? Sila banget ini. Kita kejar. Ada 4. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan yang terbaik. Jangan lupa juga doa terbaik untuk saudara-saudara kita yang terzolimi dimanapun berada, terutama di Palestina dan di Sudan ya guys ya. Untuk di Indonesia sendiri, semoga kebakaran hutan di Kalimantan makin mereda ya guys ya. Dan pemerintah harusnya segera cepat tanggap tuh guys, amin. Nah di sini kita mau re-unboxing ya, seperti biasa kita adalah spesialis penjual laptop second berkualitas yang bikin dompet kalian nggak jebol ya guys ya. Kali ini kita mau re-unboxing Advan Workmate. Ini adalah laptop yang paling ideal untuk para pelajar ataupun mahasiswa ya, dengan harga yang lumayan murah harusnya. Tampilan boxnya seperti ini ya guys ya. Tuh, di sini ada tulisan Workmate, ada tulisan Advan, ada pegangan juga plastik ini. Tentunya sudah di-unboxing ini karena kita adalah konten re-unboxing. Mantap. Di bagian belakang box ya, kalau lagi posisi berdiri seperti ini, ada gambar dari laptopnya itu sendiri. Cukup oke ya untuk desain boxnya. Terus di sisi kanan di sini ada barcode dan standarisasi. Kemudian ada juga spesifikasi singkat di sini kayak RAM 8 GB sudah terpasang, ada SSD 256 juga, ada display, ada baterai juga, ada WiFi, ada Bluetooth dan Windows 11. Oke, ini tampilan depan seperti ini dia. Nggak ada layarnya, model tertutup kayak gitu. Terus bagian bawah seperti ini aja. Oke, langsung kita buka aja. Ya, ini dia untuk laptopnya. Berwarna grey gitu ya guys ya, kayak tapi ada siluet kayak silver sedikit ya, kayak mengkilat sedikit aja guys ya. Tuh, ini cukup standar ya guys ya desainnya. Dan di sini ada seperti jendolan gitu harusnya untuk kamera. Di sini ada tulisan Advan, bodinya full polikarbonat, bobotnya hanya di 1,4 kg aja. Terus ada intake, ada rubber, terus di sini ada exhaust harusnya. Tuh, ini rubbernya di sini lagi. Nah, di sini ada speaker di kiri kanan menghadap ke alas laptop. Tuh, ketebalannya segini, standar aja sih guys. Untuk dibawa kemana-mana harusnya cukup nyaman ya. Nah, untuk port di sisi kanan di sini kita ada Kensington lock, terus ada Type A, terus ada Type A lagi nih yang standar, ini yang kencang. Ada jack 3,5, ada micro SD card. Wah, ini mempermudah kita ya kalau memang kita kegiatannya sering pakai micro SD card, tinggal colok aja. Terus di sisi kiri di sini ada Type C, yang ini untuk ngecas ya guys ya, hanya ngecas aja. Terus ada Type A yang kencang lagi, ada HDMI, terus di sini ada Type C yang full function. Harusnya di sini bisa untuk port display juga guys. Nah, di bagian dalam dia seperti ini. Coba kita buka ya. Nah, desainnya tetap polos aja ya, sama seperti di bagian cover tadi, warnanya tentunya biar nggak belang ya. Tuh, keyboardnya seperti ini. Nah, ini ada logo i3-nya dan ini belum dibuka guys, sama pengguna pertamanya, jadi berasa kayak baru. Oh ya, untuk chargernya seperti ini ya, Type C sudah dapat kita, dan dia modelnya bukan yang dicabut tapi udah tercolok gitu ya guys ya, udah paten. Terus di sini ada Advan. Oke, bisa kita lihat di sini dia itu di 45 watt ya maksimumnya tuh. Oke, sebelum itu kita coba buka dengan satu tangan, kira-kira bisa nggak? Bismillah. Wih, hampir bisa, cuman terangkat sedikit guys. Kita coba lihat juga kira-kira booting time-nya dapat berapa detik. Bismillah. Wih, Masya Allah, standar ya guys ya, di 22 detik. Dia menggunakan Intel Core i3 generasi 1215U. Memiliki 6 core, 8 thread, terdiri dari 2 performa core, 4 efisiensi core. Untuk maksimum boost clock-nya up to 4,4 GHz. Dan disandingkan dengan integrated graphic Intel UHD Graphic. Beralih ke display, dia menggunakan layar 14 inch dengan resolusi WUXGA 1920 x 1200 dengan maksimum brightness di 300 nits, permukaannya anti glare, aspek rasio 16:10. Untuk color gamutnya ada di 65% sRGB. Warnanya cukup keluar, sudah menggunakan panel IPS guys, Masya Allah.
Beralih ke webcam 720p, bisa kita lihat di sini kualitasnya not bad ya guys ya, di situasi studio ala-ala tercinta kita ini. Tuh, harusnya dipakai meeting untuk ngecek keadaan Kopdar sekarang seperti apa, harusnya sudah cukup oke lah. Terus di bagian atas juga ada privasi shutter, jadi kalau kalian pengen lebih aman bisa ditutup dan bisa dibuka kembali. Mic-nya pun harusnya cukup lantang nih guys di sini. Masya Allah, mantap mantap. Beralih ke speaker, kita pengen dengar kualitasnya, volume sudah kita fullin juga. Bismillah. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Ya, untuk kualitas speakernya not bad ya guys ya, standar aja, yang penting ada keluar cukup lantang. Tapi untuk bass dan treble dan lain-lain, ini sudah menjadi kompromi dengan harga yang di 6 jutaan aja bisa kita dapatkan i3 nih guys. Jadi solusinya bisa kalian pakai speaker eksternal atau kalian langsung pakai headset aja. Oke, beralih ke keyboard, kita coba feel-nya seperti apa nih. Feel-nya cukup standar dengan jenis keyboard full size ya guys ya. Permukaannya sedikit kasar tanpa backlight dengan jenis tombol membran atau scissor style keyboard. Untuk kenyamanan, keyboardnya cukup nyaman untuk mengetikkan tugas, kerja, dan penggunaan harian. Bukan keyboard yang ditunjukkan untuk gaming. Untuk travel desainnya cenderung pendek dengan feedback yang cukup ringan. Untuk touchpadnya sendiri tentunya sudah menggunakan Precision Touchpad yang ukurannya 12 kali 6,6 cm. Tentunya sudah mendukung gestur Windows seperti scroll 2 jari, pitch to zoom, dan gestur 3 atau 4 jari. Untuk posisinya sendiri center to spacebar ya guys ya, jadi relatif aman dari seringnya tersentuh telapak tangan saat mengetik. Ini ukurannya melebar ke samping guys. Untuk pengujian storage, kita menggunakan Crystal Disk Mark, bacanya dapat di 3348 dan untuk tulisnya dapat di 2146. Untuk kegiatan office dan pelajar mahasiswa untuk ngetik skripsi, harusnya kecepatan segini sudah cukup oke ya guys ya. RAM-nya ada 2 slot dan bisa kalian upgrade sampai ke 32 GB dual channel. SSD PCIe Gen 3 di sini juga sudah ada 1 keping, tapi kalau kalian pengen ganti, tinggal ganti aja ke 1 terabyte karena dia replacement ya guys ya. Nggak ada tambahan slot lagi untuk SSD-nya. Untuk pendinginan dia menggunakan single fan, single heat pipe. Di sini bisa kita lihat untuk suhu permukaan ketika digunakan dalam kondisi yang cenderung berat hanya di 48 derajat Celcius aja. Tapi kalau kalian pengen lebih adem, kalian bisa tambahkan coolpad harga 200 ribuan. Harusnya ini not bad dan bisa jadi stand juga di sini. Sekalian kita pengen coba main game. Kira-kira kuat game apa di sini guys? Oke, sebelum kita main game itu sebenarnya yang perlu kita setting di sini baterai ya. Tinggal klik baterai aja yang di bawah sini. Terus kita kasih ke base performa. Terus kasih ke gamingnya, ini modenya kita kasih on. Gaming mode. Nah, itu udah on. Udah sih seperti itu aja. Untuk grafik kita biarin seperti itu. Nah, di sini kita bisa main Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes ya guys ya. Di sini untuk grafik kita setting yang, nah ini sebenarnya, nah kita turunin aja ke sini. Nah, sisanya medium, sisanya high guys, nggak apa-apa tuh, coba ya. Kita turunin resolusinya aja di 16 kali 1000. Oh, lumayan. Di sini kita bisa dapat 30-an fps. Kita coba angkat, salah, B nya mana sih? Oh, ini B. Kita coba angkat mas ini, kita coba masuk, kita coba 30-an fps, not bad guys. Ini coba kita pakai ini. Bisa nembak kita. Naik. Naik. Sebelah. Bisa nembak pakai tank. 30-an fps is not bad banget. Mana lagi. Berat dia, berat. Ada orang.
Bisa kita. Habis. Mana lagi, mana lagi? Sila banget ini. Kita kejar. Ada 40 juga guys. Dilempar bom. Kabur. Nggak bisa lompat. Ya Allah, meninggal. Oke ya guys ya, bisa main. Yaitu dia Advance Workmate, bisa main game Metal Gear ya guys ya. Ini game-game cukup jadul, di sini berjalan cukup lancar ya guys ya. Tentunya untuk kegiatan multitasking ataupun ngetik rendering harusnya nggak bisa di sini guys ya, karena memang dia basic aja, basic cuman yang cukup powerful. Jadi untuk di office ini juga nyaman banget, cukup lancar lah. Kalau untuk kegiatan yang bukan yang berat-berat ya guys ya, ngetik kayak Microsoft Excel di sini sudah cukup oke banget, dan RAM-nya bisa kalian tambah ke 32 GB karena ada 2 slot di dalamnya. Bobotnya cukup ringan di 1,4 kg, jadi dibawa kemana-mana harusnya aman ya guys ya. Nah, buat teman-teman mungkin ada yang sudah pakai Advance Workmate, boleh banget sharing di kolom komentar. Kira-kira performa di tangan kalian seperti apa dengan harga di 6 jutaan aja untuk second very good conditionnya. Harusnya untuk pelajar ini ya win-win solution ya guys ya. Harganya cukup murah dan powerful juga, menggunakan Intel Core i3 generasi 1215U. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.